Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah Minggu 2 Agustus 2020 dengan memujikan nama Tuhan. Kidung Jemaat 292, bait yang pertama dan yang kedua, tabuh gendang. Jemaat yang terkasih, marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai dalam penghayatan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki pengakuan dosa yang kami ambilkan dari kitab Yesaya 44 bait yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripada aku. Kita sering melakukan dosa pelanggaran kita masih sering mendukakan hati Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi, mohon pertolongan Tuhan dan mohon pengampunan dosa. Apa yang kita kerjakan senantiasa menjadikan kemuliaan bagi Tuhan dan menjadikan kita lebih lagi untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang sering kami melakukan dosa pelanggaran dan sering mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat 33, bait yang pertama dan yang kedua, Suaramu Kudengar. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersiap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, di tengah kelemahan dan kekurangan kami, urapi sehingga kami bisa mendengarkan, merenungkan, dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari kami. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu, urapilah juga Tuhan, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan salah satu bacaan leksionari, yaitu Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 yang demikian. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkan dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih, bacaan kita dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21 adalah bacaan yang populer. Namun demikian mari kita coba renungkan dari sudut pandang yang berbeda. Dulu Bapak Ibu dan Saudara, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu tentu kenal yang namanya Mario Teguh, seorang motivator terkenal waktu itu. Sampai sekarang barangkali juga namanya masih tersisa, terdengar, dan masih teringat Bapak Ibu sebagian. Mario Teguh. Mario Teguh pernah menyampaikan sebuah motivasi yang luar biasa menurut saya. Motivasi yang baik. Cara terbaik untuk memulai adalah dengan mulai. Nah, mau tanya toh, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau di tengah jalan berhenti atau kemudian modalnya kurang bagaimana? Lah saya nggak punya apa-apa modal saya cuma sedikit lah nanti gimana? Nah, mungkin akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan demikian yang justru malah nggak jadi mulai. Menurut Mario Teguh, mulai saja, nggak perlu banyak tanya, coba mulai saja. Nah, itu menurut Mario Teguh, motivator terkenal yang pernah disampaikan di televisi ketika itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini menyempurnakan motivasi ini. Apa yang disampaikan oleh motivator Pak Mario Teguh ini disempurnakan kembali kalau kita renungkan pada hari ini dalam bacaan kita, dan dengan dasar yang lebih kuat, dengan lebih mendasar. Coba kalau Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, 5 roti dan 2 ikan. Kalau dinalar itu nggak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan 5.000 orang, baru dihitung laki-lakinya, belum perempuan dan anak-anak. Jadi bisa jadi sekitar 10 sampai 15.000 orang waktu itu yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi 5 roti dan 2 ikan yang disampaikan oleh para murid, kalau dalam bacaan Injil itu yang dibawa oleh seorang anak lalu disampaikan oleh para murid kepada Tuhan Yesus, sudah barang tentu tidak mungkin bisa mencukupi kebutuhan perut atau mereka para pengikut Yesus, gerombolan pengikut Yesus yang sampai 5.000 orang ini. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kalau tadi di dalam pengantar kita adalah cara terbaik untuk memulai adalah mulai, maka melalui bacaan dari 5 roti dan 2 ikan itu, ya kita bisa melihat para murid itu menghayati, ya mulai saja sekalipun penuh keraguan, mulai saja sekalipun dengan modal seadanya, sekalipun penuh keraguan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu coba dibayangkan, kalau misalnya para murid ini tidak menyerahkan 5 roti dan 2 ikan hanya karena merasa rak cukup iki udah nggak usah diserahkan kepada Tuhan Yesus gitu, ya tidak mungkin, tidak akan ada mukjizat itu, mukjizat 5 roti dan 2 ikan ini. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dalam bacaan kita tahu para murid menghayati apa yang disampaikan, walaupun ya belum pernah mendengar apa yang disampaikan Mario Teguh, tapi paling tidak apa yang disampaikan Mario Teguh itu kemudian bisa kita lihat dari para murid ini. Mulai saja memberikan apa yang dia punya, apa yang ada kepada Tuhan Yesus. Hanya 5 roti dan 2 ikan ya sudah, modalnya cuma segitu, berikan kepada Tuhan, haturkan kepada Tuhan, dengan syarat satu Bapak Ibu, satu saja kalau melalui bacaan kita, jangan lupa, yaitu serahkan dan mintakan berkat kepada Tuhan. Maka sisanya Tuhan yang bekerja, sekalipun bukan berarti sudah modalnya cuma sedikit, serahkan dan mintakan berkat pada Tuhan, kemudian kita diam saja. Tentu tidak, wong para murid akhirnya juga beraktivitas, melakukan sesuatu dengan membagi-bagikan roti yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan. Para murid mungkin juga bisa bertanya-tanya, loh ini kok ndak entek-entek dari 5 roti dan 2 ikan ini dari mana? Para murid mungkin juga bertanya-tanya, tetapi mereka aktif melakukan sesuatu, tidak diam saja. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, terkadang kita bingung juga bagaimana mencukupi kebutuhan hidup di tengah pandemi sekarang ini. Banyak dari kita, tidak hanya mungkin di jemaat GKJ Ngalian, tapi jemaat di gereja di mana-mana tempat yang terimbas, kena efek dari pandemi ini. Kemudian jadi bingung, tidak kena pandemi aja sudah hidupnya pas-pasan, apalagi kena pandemi. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ini kemudian bisa coba kita hayati, kita bisa renungkan apa sebenarnya yang ada pada kita. Apa sebenarnya yang ada pada kita selain materi?
Nanti kalau kita sudah temukan apa yang sebenarnya ada pada kita, mari kita coba serahkan kepada Tuhan dan mintakan berkat. Mintakan berkat kepada Tuhan. Nah, kalau saat ini misalnya Bapak Ibu dan Saudara, GKJ Ngalian misalnya di akhir tahun 2020 akan menjadi gereja penghimpun sidang melalui panitia sidang klasis. Di tengah upaya untuk ngegah-ngegohke dari nyun sewu modal awal yang mungkin hanya sedikit, bagaimana ngegah-ngegohke dan bagaimana mencari mengupayakan dana untuk bisa mencukupi kebutuhan sidang klasis yang ternyata begitu besar, begitu banyak, apalagi juga ada kemungkinan ada momen atau ada peristiwa khusus yang juga akan terjadi, akan dilaksanakan di sidang klasis ini. Nah, ini barangkali bagi sebagian panitia, wah gur semene iki apa ya cukup. Tapi paling tidak Bapak Ibu, apa yang kita punya, apa yang panitia punya, mari serahkan kepada Tuhan dan mintakan berkat Tuhan. Artinya apa? Di sini kita bertopang pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusiawi. Kalau bertopang pada kekuatan manusiawi, ora bisa, tidak akan bisa. Dan hanya akan, yang ada adalah pamaidu, yang ada adalah panggersulo, yang ada adalah ketidakpercayaan. Dan sadar atau tidak, justru itu yang menghambat berkat Tuhan. Nah, kiranya ini juga menguatkan panitia sidang klasis GKJ Ngalian pada hari ini. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu saya dilapori atau diinformasi ada jemaat yang kemudian memulai usaha kecil-kecilan. Pak, mohon doanya, ini anak saya memulai usaha kecil-kecilan, ya setidaknya ben belajar. Nah, keluarga ini juga dari kalangan yang biasa-biasa saja. Nah, dari sini ya enggak apa-apa, modal kecil-kecilan, usaha kecil-kecilan, jalan aja, yang penting mulai dengan didasari serahkan kepada Tuhan, mintakan berkat. Kita tahu Bapak Ibu, banyak di artikel di Mbah Google, di internet itu, banyak orang yang mengalami kesuksesan justru dimulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, modal yang mungkin nol atau modal yang mungkin sedikit, tetapi diupayakan terus dan dimohonkan berkat kepada Tuhan. Nah, kiranya ini menginspirasi kita semua Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Bagaimana kita memulai sesuatu sekalipun dengan keterbatasan, tapi kita serahkan kepada Tuhan dan mohonkan berkat. Tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran, kekuatan daya manusiawi kita. Melalui cerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Apalagi saat ini kita akan menerima roti dan anggur sebagai pemeliharaan iman, sarana pemeliharaan iman. Hanya roti dan anggur yang secuil. Rotinya secuil, anggurnya sak sloki. Ora wargi, nggak bikin kenyang. Tapi bukan itu. Kalau kita mintakan berkat kepada Tuhan melalui roti dan anggur ini kiranya juga bisa membuat kita menghayati, kita dimampukan menjalani kehidupan keseharian kita yang barangkali tidak mudah, barangkali sulit, terinspirasi dari peristiwa salib yang melalui peringatan roti dan anggur yang hanya secuil. Bukan roti yang gede nih, roti kerumpul di salah satu toko roti yang kemudian bisa bikin kenyang, enggak, hanya kecil saja. Kiranya ini menginspirasi dan menguatkan kita semua. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri kita, marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita melalui pujian Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal. Bapa pencipta alam semesta,
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada ibadah pagi hari ini Engkau mengingatkan kami melalui bacaan kami bahwa hal sesederhana apapun, sekecil apapun, ketika kami memiliki rancangan-rancangan akan kehidupan kami untuk masa depan kami, biarlah kami berani untuk memulainya, sekalipun di tengah keterbatasan. Dan ketika kami berani memulainya, biarlah kami dasari dengan menyerahkan kepadamu dan memohonkan berkat, sehingga apa yang kami rancang Engkau urapi, dan di tengah-tengah upaya kami Engkau yang mencukupkan dan mengabulkannya. Tuhan, kami menyerahkan jemaat GKJ Ngalian maupun jemaat di mana-mana tempat dalam setiap upaya, dalam setiap perjuangan, dalam menjalani kehidupannya di tengah keterbatasan. Engkau yang memampukan, Engkau yang mencukupi. Di tengah pandemi ini banyak dari kami yang terimbas dan harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan kami, berjuang untuk mencukupi apa yang menjadi harapan-harapan kami. Namun demikian kami percaya Engkau akan mengurapinya Tuhan dalam setiap perjuangan dan upaya kami. Kami yang berjuang untuk kesembuhan, kami yang berjuang untuk pemenuhan kebutuhan kehidupan keluarga, kami yang berjuang dalam kepanitiaan sidang klasis, kami yang berjuang dalam berupaya sebagai orang tua yang baik menyekolahkan anak-anak kami yang berjuang, berupaya untuk bekerja sama di tengah tim, di tengah kepanitiaan, menyelenggarakan sebuah acara di tengah keterbatasan dana dan finansial kami yang berjuang untuk berbagai macam hal. Kiranya Engkau urapi. Demikian juga bangsa kami yang berjuang untuk menghadapi pandemi ini di tengah keterbatasan bangsa kami. Engkau urapi Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mendoakan saudara kami yang berulang tahun. Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga Engkau memampukan kami dalam menghayati kehidupan kami selanjutnya seturut dengan kehendak-Mu dan bisa semakin bijaksana. Dan Tuhan, bagi kami juga dalam peran kami masing-masing, di setiap pekerjaan kami, Engkau juga mengurapi kami. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen perjamuan seperti yang sudah diwartakan dalam warta jemaat. Sakramen perjamuan adalah sarana memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih, sakramen perjamuan mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, mengingatkan kita akan keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di surga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang.
Sebelum menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri sendiri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara dan saya mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Dan saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan menerima roti dan anggur dalam sarana pemeliharaan iman kami, sehingga biarlah melalui roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini menguatkan, memampukan kami semua dalam menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 157, Perjamuan yang Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, melalui sakramen perjamuan ini kita hayati sebagai sarana memelihara iman. Kita diajak untuk mengenang karya penyelamatan Allah yang mempersatukan jemaat melalui tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak mengingat karya penyelamatan Allah ini. Saudara-saudara yang terkasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Jemaat yang terkasih, anggur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk menghapus dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita menerima sakramen perjamuan kudus melalui roti dan anggur,
Tiba saatnya kita sekarang bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kumpulkan persembahan kita pada hari ini dengan dasar dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita iringi persembahan ini dengan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 387, bait yang pertama dan yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Mari persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, di dalam kebaktian minggu pada hari ini, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus, dan persembahan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan berkati kiranya apa yang kami kumpulkan ini, dan Tuhan berkati supaya persembahan kami ini dapat berguna untuk tugas pelayanan kami di gereja kami ini. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Bapa,
Dan kami mohon pengampunan jika di dalam kami mengumpulkan persembahan masih terdapat dosa pelanggaran. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah minggu kali ini dengan memohonkan berkat Tuhan berdasarkan Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.